Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang mulia pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, dan yang saya sayangi dan saya banggakan, santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal-'afiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita banyak berselawat kepada beliau, kita dapat syafaat di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah, di jadwal sebetulnya yang menyampaikan pada malam hari ini itu Al-Mukarram Ustadz Sunarto, tapi kebetulan mendadak tadi ada acara, ya. Jadi setelah maghrib beliau berangkat. Ya alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustadz mewakili, yaitu materi pada malam hari ini cara hidup dan disiplin di pondok pesantren. Ya, cara hidup dan disiplin di pondok pesantren. Coba santri dan santriwati baru dengarkan, ya, dengarkan. Santri dan santri baru, ya, dari awal masuk sini, masuk ke pesantren, coba Ustaz tanya dulu, apa sebelum masuk pondok, apa yang kamu dapat itu? Apa bacaannya di masjid itu? Apa yang kamu cari di pondok pesantren Darul Mukhlisin? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Ilmu. Tapi dengarkan, bukan sekedar ilmu. Ya. Bukan sekedar ilmu, akan banyak yang kamu dapatkan, ya, ketika kelas 1 sampai nanti kelas 6. Mudah-mudahan tamat semuanya. Ya. Ya, tadi yang bacakan apa tadi? Mudah-mudahan yang bacakan harus ikut disiplin. Jangan pula yang bacakan dia pula kena setip, ya kan? Kena hapus. Ya. Harus menjadi panutan, contoh, ya.
Jadi bukan sekedar ilmu, ini mau Ustaz sampaikan, yaitu tentang kehidupan di pondok pesantren dan disiplin. Gimana itu Ustaz? Ya, di sini akan dididik bukan sekedar masuk kelas, tapi kehidupan sehari-hari di dalam pondok pesantren. Yang diminta apa di situ yang diminta? Ya, coba orang dengarkan. Orang kalau sudah tulus, ikhlas, Masya Allah, apapun bisa didapat. Makanya disampaikan kemarin, apa nama pondoknya? Darul Mukhlisin. Apa artinya itu? Orang Makanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ikut Ustadz yang kuat. Subhanallah wallahu akbar. Makanya nama gedung pun namanya perdana. Ini gedung apa namanya nih? Gedungnya pun namanya Al-Ikhlas. Makanya orang kalau ikhlas, Masya Allah. Ya. Coba siapa yang bisa mengartikan ikhlas itu siapa? Boleh angkat tangan maju ke depan. Ya. Orang itu kalau udah ikhlas, apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Orang kalau sudah ikhlas itu apa Ustaz? Tidak akan mengingat lagi apa yang sudah diberi. Berarti kalau dia masih ingat, masih mengucapkan, berarti dia belum ikhlas. Ya. Belum ikhlas. Bangunan ini, ya, itu saksi hidup satu hari itu. Ya, bangun pondok dari dana siapa? Dari dana pondok. Insya Allah kalau memang itu betul, Allah akan menunjukkan, bukan main-main. Dalam 1 tahun jadi, jalan kedua tahun jadi, kena corona pun alhamdulillah jadi juga, Masya Allah. Itulah kalau sudah Allah berkehendak, Allah sudah restu sama kita, apapun yang kita buat bisa tembus itu semua. Gak ada yang sulit. Ya. Makanya ini mental kelas 1, wah ini harus dibangun ini. Yang mau kita bangun apa Ustadz? Leadership, disiplin, ya, individu. Kalau salah, ngomong salah, ya, jangan takut. Ya, jangan takut. Belajar jujur. Jangan bohong. Makanya belajarnya di kelas kelas 1 ditanamkan. Coba. Kalau kamu sudah kamu baca tadi, apa yang kamu cari di pondok pesantren Darul Mukhlisin, kalau pertanyaannya tadi jawabannya cuman ilmu doang, di luar sana lebih banyak ilmu. Otaknya spektakuler, otaknya ini mantap, bagus, top. Tapi akhlak gak punya. Yang mau kita didik individunya harus menghormati orang. Gak sekedar pandai. Kalau bisa kita itu jadi orang, jadi orang itu apa? Anak, ini saya nih. Ini saya, bukan bapakmu, bukan ibu. Mau ditanya, kamu yang ditanya. Jawabannya bukan orang tua. Apalagi kelas 6. Ya, coba. Kelas 6 dirubah kehidupanmu sebelum penyesalan. Tadi saya jumpa alumni itu. Dengarkan semua.
Apa yang disampaikan beliau? Apa yang disampaikan? Iya Ustaz, yang antum bilang benar semua. Ya, tapi ketika di dalam pondok itu berat. Ya, datang alumni silaturahim. Apa katanya Ustaz? Udah ada gedungnya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Apa pesan saya? Pesan Ustaz kepada mereka apa? Doakan. Kami guru-gurumu doakan agar diberi kesehatan, kekuatan, ya. Ini kalau enggak berkat doa santri dan santriwati dan para alumni, mungkin kita sudah tumbang ini, enggak sehat. Tapi dekat ketulusan, keikhlasan. Ya, dan jangan lupa doakan pondokmu, saya bilang. Ya. Jadi kalau sudah selesai menuntut ilmu di pondok, sudah tahu kehidupan di luar, pasti dia ingin balik lagi ke pondok. Kenapa? Hidupnya tenang di pondok Ustadz. Kerjanya cuma makan, belajar, kerja sudah selesai. Kalau di luar sana, Masya Allah. Banyak. Makanya hidup di pondok berat. Hidup di pondok berat. Tapi lebih berat lagi ketika kamu keluar dari pondok pesantren. Hidup di pondok berat, tapi lebih berat lagi nanti kamu hidup di masyarakat, lebih berat lagi, ya. Lebih berat lagi, ya. Karena kalau Ustadz pikir-pikir secara akal nggak masuk akal, kalau secara otak manusia nggak masuk akal. Pondok nggak punya uang, ini sejarah ini. Dibangun dulu tiangnya. Ya, jadi orang sukses itu bertahap dia. Ya, biarpun kamu orang kaya, tanahmu lebar, hartamu banyak, tapi kalau kamu tidak mempunyai akhlakul karimah atau berpikir secara jernih, secara agama, waduh, berat. Berat kalau di zaman sekarang. Ya, makanya hidup di pondok berat, tapi lebih berat lagi ketika kamu nanti melanjutkan kehidupan di luar sana. Ya, ya, harus belajar dari kecil, dari sedikit, ya, dari yang sedikit. Ya. Dari yang sedikit, nggak mungkin orang langsung sukses, langsung pandai. Makanya yang kelas 6, antum itu dikasih kesempatan imam di depan masjid itu, di depan imam itu. Praktekkan. Jangan nggak dipraktekkan, itu peluang itu mahal. Jangan pula nanti ketika kamu tamat keluar dari pondok, jadi ribut kamu sama orang tuamu. Suruh imam gak mau, yang ada ngelawan. Ini na'udzubillah ya. Doa dihafal. Jangan pula nanti doa kana Muhammadun na'iman bibirasi. Amin katanya, kacau kita. Wa lailu qalamu jalamun wa bardun. Amin. Waduh, kacau kita. Ya. Masya Allah. Memang pertamanya yakin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap pembukaannya. Selanjutnya enggak mantap. Kana Muhammadun na'iman. Amin kata si makmum, mudah kacau kita. Datang pula di belakang, anak pondok pula dia tahu. Ngapal mutola anak ini, apa pula dibaca ini? Ya, hati-hati. Karena kejadian ini sampai sekarang terdengar, kejadiannya tahun 90 atau tahun 80-an itu. Itu yang dibaca. Ya. Itu yang dibaca kejadian. Makanya praktek belajar. Ya. Harus belajar, ya. Terus
untuk semuanya ini, ya. Ikuti disiplin. Kalau orang mau maju itu harus berdisiplin. Mau maju? Mau maju? Harus dengan disiplin. Disiplinnya di sini gimana Ustadz? Wah, pakai sarung, bajunya dimasukkan pakai tali pinggang. Terus yang anak baru yang belum terbiasa pakai sarung, mulai belajar celananya dibuka, celananya dilepas, jangan nampak celananya digulung. Ya, celananya digulung, pakai sarung. Ada pula kemarin tuh masih baru ya lah, kayak di kampungnya sana Bedagi, sarungnya dilempangkan, jalan dia. Kayak di kampungnya sana dibuat. Tapi nggak apa-apa, masih baru, belum tahu. Sekarang tidak boleh. Jadi tidak boleh. Jadi dari kamar harus sudah pakai sarung untuk belajar. Terus belajar wudhu. Makanya PR ini untuk mu'alim atau asatidnya ini. Mungkin salah-salah suruh sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid nggak tahu ini. Coba mu'alim PR dikasih tahu. Kan ada buku tuntunan sholat, itu ditulis. Ambil orang ini bukunya, suruh nulis. Ya, jadi sholat ketika habis wudhu masuk masjid, ya terserah. Atau mau sholat tahiyatul masjid, silahkan. Majunya pondok ini adalah memanukan masjid. Tuh, sholat jamaah. Semenjak kita sholat berjamaah dan kita jaga sholat berjamaah di dalam pondok, Masya Allah, semua urusan kita dimudahkan. Tapi itu tadi harus dengan disiplin itu, dari yang 5 waktu ini. Dari yang 5 waktu harus dengan disiplin. Ya. Makanya kalau sekarang memang harus dipaksa. Qobliyah, ba'diyah itu memang harus dipaksa. Tapi nanti ketika dia meninggalkan pondok, akan dia rasakan apa yang dia rasakan dulu di pondok itu, apa yang enak, apa yang sedap, itu apa. Nanti antum sendiri yang dapat nanti. Jadi saya harapkan kepada santri dan santriwati semuanya dapat mengikuti program-program yang sudah ditetapkan pesantren. Ya. Itu bacaannya udah Ustaz tulis besar-besar. Prestasi hanya dicapai dengan, coba yang kuat. Kegiatan, disiplin, coba. Ujung-ujungnya kamu di pesantren mengerjakan pekerjaan sehari-hari, yaitu membiasakan diri kehidupan di dalam pondok dengan peraturan pondok. Mudah-mudahan kebiasaan tersebut terbawa ketika kamu tamat dari pondok. Ketika ninggalkan pon, itu dia. Ya, makanya ketika liburan itu harus betul-betul berdoa. Ya, jangan sempat tergoda. Habis liburan nggak balik lagi. Di situ tantangannya. Ya, di situ tantangannya. Tidak mau balik lagi, itu dia tantangan. Ya. Ya makanya mudah-mudahan tahun ini ya mari Ustadz berharap kepada asatid dan asatijah, ayo kita bergerak ya, mudah-mudahan kalau antum bergerak, mudah-mudahan roda disiplin pondok pesantren akan jalan, ya akan jalan mudah-mudahan.
tapi harus bergerak. Apapun masalahnya, unek-uneknya yang buat jengkel kamu, emosi kamu, ngomong. Jangan ditelan sendiri. Ngomongnya di belakang, jangan. Diomongkan, ini pondokmu. Kalau kamu tidak ngomong, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya. Jadi Ustadz harap ya untuk semuanya ini. Jadi alhamdulillah, coba yang bawa buku tulis, ada Ustadz menyampaikan ya tentang disiplin tadi, yang bisa nulis ya tulis cepat. Ya. Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Ya, kamu buat tanggalnya, malam apa, tahun berapa, yang kelas 1. Coba nanti 10 tahun kemudian kamu lihat tulisanmu kayak cacing kebakar. Nah, itu kenang-kenangan, jangan dibuang. Tengok ini nak, tulisan mama, malu lah kasih tahu pula. Tapi tengok dulu, jangan ngejek dulu. Tengok ini tulisan kelas 1 tahun 2022 masih kayak gini. Jelek kali tulisan mama, kayak apa namanya itu, mobil terbalik katanya. Baru 6 tahun kemudian, nah, tengok ini mama udah tahun 2026. Wah, tengok ini, cantik mak. Siapa dulu mamanya? Kan gitu juga. Ya, Ustadz ulangi, tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Tidak ada disiplin tanpa keteladanan. Nah, ini yang kita minta kepada kita semua, keteladanan. Contoh. Ya. Ya, contoh nggak ada. Ini, makanya contoh, makanya perkataan dan perbuatan itu kalau bisa harus sama. Jangan tukang bohong. Jangan. Kalau bohong, kalau dari kecil bohong, masya Allah. Ya, kalau dari kecil bohong terus itu penyakit. Ya, itu penyakit. Itu penyakit. Ya, itu penyakit. Ya, itu penyakit. Yang selanjutnya Ustadz bacakan saja. Habis itu kalau mau boleh minta sama Ustadz. Ya, coba dengarkan bagus-bagus. Ustadz hanya membacakan saja. Dengarkan. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Dan jadilah benar tanpa harus menyalahkan orang. Dan jadilah benar tanpa harus menjelekkan orang lain. Cukup melakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten, secara terus menerus. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Jadi kita sekarang belajar, tapi suatu saat nanti hasilnya pasti kita akan menuai, akan panen. Man yajra, barang siapa yang nanam jelek pasti panennya jelek. Kalau nanamnya baik, insya Allah kita panennya baik. Wa may ya'mal mithqala jarratin syarra wa may ya'mal mithqala jarratin. Nanam baik, panennya baik. Nanamnya jelek, panennya jelek. Ya, mari maju tanpa menyingkirkan. Mari maju tanpa menyingkirkan yang tinggi, tanpa menjatuhkan. Jadi jangan, kalau kita memang mau di puncak,
otomatis akan dipun tanpa menjatuhkan orang lain. Ya. Jadi Ustadz berharap semuanya kepada santri dan santriwati dan Ustadz dan Ustazah, mari kita bersama-sama, ya. Ini pesantren wakaf. Kita beramal jariah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, insya Allah yang menyusahkan nanti di alam kubur, Allah yang akan bantu kita, ya Allah. Dengarkan, ini Ustaz gak main-main ini. Ya, ketika nanti kita di alam kubur, inilah pondok pesantren berkat kamu semua, amal kamu semua dapat memudahkan kamu masuk ke surga. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Kirumil Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebih Ustadz mohon maaf ya. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.